Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Abdul Razak dengan NPM 2011106022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah metodologi penelitian yang mana berjudul Sistem Deteksi Orang pada Toilet Gedung Kantor Berbasis Arduino Uno. Ya, baik. Untuk bab 1 pendahuluan, yaitu adalah latar belakang masalah. Dalam situasi di mana pengunjung bisa terkunci di dalam toilet atau tidak sadar bahwa toilet sedang digunakan, dibutuhkan sistem pendeteksi orang di dalam toilet. Penggunaan Arduino Uno sebagai platform sistem pendeteksi dapat efektif dan efisien untuk mengatasi masalah ini di gedung kantor yang ramai pengunjung, misal di gedung-gedung perkuliahan, gedung-gedung kantor yang banyak karyawannya. Nah, kemudian untuk rumusan masalah ada dua, yaitu bagaimana cara mengimplementasikan sistem pendeteksi orang pada toilet gedung kantor berbasis Arduino Uno. Yang kedua, bagaimana cara memastikan sistem pendeteksi orang pada toilet gedung kantor dapat berfungsi dengan baik. Baik, untuk batasan masalah, agar pembahasannya tidak keluar dari konteks yang akan diteliti, maka kita batasi menjadi dua, yaitu satu, sistem hanya mampu mendeteksi keberadaan orang pada area ruang toilet. Yang kedua, sistem hanya menggunakan microcontroller Arduino sebagai pusat kendali sistem. Nah, kemudian untuk tujuan penelitiannya juga ada dua, yaitu membuat sistem deteksi orang pada toilet gedung kantor berbasis Arduino Uno. Yang kedua, menguji dan mengevaluasi kinerja sistem deteksi yang telah dibuat. Selanjutnya, untuk masalah manfaat penelitian, yaitu satu, memberikan kemudahan dalam mendeteksi keberadaan orang pada toilet gedung. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pengawasan pada toilet gedung kantor. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada toilet gedung kantor seperti keamanan, kebersihan, dan privasi. Untuk bab 2, penelitian terkait, di sini saya mengambil judul penelitian sebelumnya oleh orang lain, yaitu implementasi sensor PIR sebagai pendeteksi gerakan untuk sistem keamanan rumah menggunakan platform IoT. Di sini dijelaskan secara singkat, penelitian membahaskan tentang alat pendeteksi gerakan. Alat ini dirancang untuk membantu pemilik rumah untuk mendeteksi gerakan yang terjadi di rumahnya. Ketika pemilik rumah tidak berada di rumah, pendeteksi gerakan atau detektor yang dirancang bertujuan untuk membantu sistem keamanan rumah. Sensor PIR digunakan sebagai pendeteksi gerakan yang mengirimkan notif kepada user melalui aplikasi Blink yang sudah diinstal pada smartphone. Pada penelitian terkait di atas memiliki relevansi yang mana sama-sama alat pendeteksi gerak. Yang membedakan pada penelitian di atas membahaskan tentang sistem keamanan rumah, sedangkan pada penelitian kali ini membahas tentang pendeteksi keberadaan orang pada toilet gedung yang sama-sama juga menggunakan sensor PIR. Yang bertujuan tadi sudah saya jelaskan pada manfaat penelitian, tidak perlu saya bacakan lagi. Untuk bab 3, metodologi penelitian, metode yang digunakan yaitu rancang bangun. Rancang bangun adalah proses merencanakan dan mengembangkan konsep terinci untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan tujuan tertentu melalui pemikiran kreatif, analisis, dan pemilihan teknologi yang tepat. Untuk dasar pemilihannya, kenapa dipilih rancang bangun? Dasar penggunaan metode rancang bangun dalam penelitian kali ini adalah untuk menghasilkan solusi yang efektif dan efisien terhadap masalah yang ingin dipecahkan. Dengan pendekatan rancang bangun, penelitian dapat melibatkan proses perencanaan, analisis, dan pengembangan konsep yang terinci untuk mencapai tujuan penelitian dengan optimal. Metode rancang bangun memungkinkan peneliti untuk merancang solusi yang inovatif dan praktis, serta memungkinkan validasi dan evaluasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan solusi yang dihasilkan.
Nah, kemudian untuk alat dan bahan, yaitu satu sudah pasti Arduino Uno, kedua ada sensor PIR, ketiga ada komponen-komponen kecil seperti buzzer, LED, dan potentiometer. Kemudian ada breadboard sebagai tempat mengkoneksikan dari kabel-kabel jumper dan LCD. Oke. Kemudian timeline penelitian yaitu satu perancangan sistem, yang kedua trial and error yaitu dicoba bagaimana alatnya bekerja atau tidak, kemudian tiga implementasinya langsung ke toilet atau bisa juga mengsimulasikannya dengan alat simulasi yang seperti toilet. Dan 4 analisis dan evaluasi untuk melihat hasil dan kinerjanya. Yang kelima adalah penyempurnaan dan penulisan. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.